Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami kelompok PJBL Ekologi Perairan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul PJBL Permasalahan Abrasi di Wilayah Pesisir Kabupaten Indramayu. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Yang pertama ada Sevia Hairunisa dengan NPM 070. Yang kedua itu ada saya, Emrianata Praja, NPM 089. Dan yang ketiga ada Sofia Niroh dengan NPM 067. Yang keempat ada Yusfina Afani dengan NPM 092. Dan yang terakhir ada Winir Damar dengan NPM 097. Pendahuluan, Kabupaten Indramayu terletak di pantai utara Jawa Barat dengan koordinat 001 sampai 180 derajat 301 bintang timur dan 6 derajat 10 sampai 6 derajat 30 lintang selatan dengan luas daratan sekitar 204,011 hektar dan terdiri dari 22 wilayah kecamatan, yaitu 90 kecamatan wilayah pesisir. Sumber daya mineral yang ada di daerah ini adalah pasir dan juga lempung yang sebagian besarnya diambil dari Sungai Cimanuk. Lempung yang merupakan hasil pelapukan tufa yang digunakan untuk membuat batu bara dan genting. Minyak bumi dan gas alam telah dieksploitasi dan diolah di kilang minyak Balongan. Air tanah di daerah ini seperti diketahui dari sumber bor dan sebagian merupakan air payau. Kemungkinan hal ini disebabkan di bawah sebagian daerah adalah endapan laut dangkal. Morfologi. Secara fisiografi, daerah Indramayu berada pada lajur daratan rendah pantai utara Pulau Fawa. Berdasarkan BEM-MELEN tahun 1949. Yang kedua, secara morfologi, daerah ini dapat dibagi menjadi dua satuan, yaitu perbukitan rendah bergelombang dan daratan rendah. Terdapat 3 sungai besar, yaitu Cilanang, Cemara, dan juga Sungai Cimanuk. Sungai terbesar ini adalah Sungai Cimanuk, yang dimana muaranya bercabang membentuk delta. Pada muaranya banyak ditumbuhi pohon bakau yang sebagian sengaja ditanam oleh penduduk sehingga mempercepat tumbuhnya delta. Pantai yang mengalami pengikisan juga dapat dilihat di sebagian pantai Balongan dan juga Junti Yuat dan sebelah barat muara Eretan. Di kampung Eretan Kulon, letak jalan raya negara. Sekarang hanya tinggal sekitar 25 meter dari garis pantai. Tatanan stratigrafi. Di daerah Kabupaten Indramayu semua ini satuan batuan berumur kuarter. Perkenalkan, nama saya Yusfina Afani dengan NPM 92. Izin melanjutkan dari teman saya. Peta geologi Kabupaten Indramayu, di mana permukaan daerah Kabupaten Indramayu itu disusun oleh endapan sungai muda, endapan delta, endapan pantai, endapan pematang pantai, dan endapan dataran banjir. Kemudian permasalahan lingkungan di wilayah pesisir. Berdasarkan dengan jurnal, ada 2 macam kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir, yaitu kerusakan antropogenik dan kerusakan alami. Kerusakan antropogenik adalah kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, terutama di wilayah pantai dan juga pesisir, yang mana mereka tidak memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan sehingga dapat merusak lingkungan sekitar. Contohnya yaitu dari kegiatan pariwisata. Secara langsung itu menghasilkan sampah organik dan anorganik dari wisatawan yang ada. Secara tidak langsung seperti pengambilan air tanah yang dapat menyebabkan intrusi air asin. Kemudian ada kerusakan alami yang contohnya itu kerusakan wilayah pesisir dan pantai yang terjadi secara alami seperti abrasi, sedimentasi, akresi, kegempaan, tsunami. Nah, pengaruh nyatanya tersebut terlihat pada perubahan garis pantai pada bagian dataran, baik karena adanya penambahan maupun pengurangan dataran. Nah, sudah disebutkan tadi bahwa permasalahan di lingkungan wilayah pesisir Kabupaten Indramayu tersebut diakibatkan oleh adanya abrasi, sedimentasi, akresi, amblesan, dan juga intrusi air asin atau penggaraman air tanah. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan saya Sofia Niro dengan NPM 67. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ada data dari hasil pengamatan di lapangan.
Potensi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu dapat diidentifikasi menjadi abrasi, sedimentasi, dan akresi, amblesan, serta intrusi air asin atau penggaraman air tanah seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini. Ada jenis kerusakan yaitu abrasi atau erosi, lokasi dengan Kecamatan Eretan ke arah barat sampai perbatasan Kabupaten Subang, kemudian di wilayah Balongan dan sekitar Desa Limbangan, Juntiyut hingga Karangampel. Dan data kuantitatif yaitu hampir menyentuh Jalan Raya Jakarta Cirebon dan tempat rekreasi Tirtamaya dan lahan sawah rusak. Beberapa bangunan posisinya berada di tengah laut. Untuk penyebabnya ada erosi laut serta stagnasi suplai endapan aluvial dan perputaran arus yang bergerak dari barat yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan delta Cipunegara. Dan yang kedua ada sedimentasi dan akresi. Di lokasi muara Sungai Cimanuk, data kuantitatif kecepatan sedimentasi 75 meter per tahun, sedimentasi yang diendapkan 25 juta ton per tahun, kemudian ada pendangkalan, dan penyebabnya yaitu pertumbuhan anak delta Cimanuk, penambangan pasar laut, serta aktivitas lainnya, dan ada penggundulan hutan daerah hulu, daerah aliran sungai, ada proses kompaksi dan dekomposisi endapan kuarter. Kemudian selanjutnya ada amblesan di muara Sungai Cijongkol, Cemara, Ramban, serta Kali Karangsong. Yang terakhir ada intrusi air asin atau penggaraman air tanah di Kecamatan Indramayu sampai dengan ujung Delta Cimanuk, Losarang sampai dengan Eretan Wetan, Kedokan Gabus sampai Bongas, Kedayaan, Pantai Kerangkeng, Eretan. Dengan menyebab sumur dengan kedalaman kurang dari 3 meter yang terletak 10 km dari garis pantai tercemar air asin atau payau. Selanjutnya ada penyebab abrasi. Abrasi merupakan suatu proses pengikisan pada umumnya diakibatkan oleh gelombang atau arus. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan abrasi adalah besar dan arah gelombang atau arus laut, 2. Kecepatan sedimentasi material dari daratan, 3. Struktur serta resistensi batuan, 4. Kedalaman laut di lepas pantai, 5. Keterbukaan pantai terhadap serangan ombak, 6. Stabilitas posisi garis pantai akibat adanya penghalang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sepia Harunisa dengan NPM 70. Izin melanjutkan presentasi teman saya. Luasan abrasi di Indramayu. Berikut adalah tabel 2 lokasi abrasi dan luas daerah terabrasi di Kabupaten Indramayu, yaitu ada 6 kecamatan dengan daerah terabrasi, jumlah luasnya 1961,25 hektar, dengan gelombang dan arus laut penyebab abrasi barat laut dan timur laut. Sumber Bapeda Kabupaten Indramayu 1997 dari laporan akhir kajian wilayah pesisir sebagian pantai laut pantai utara Jawa, Bako Surdanal 2001. Penanggulangan abrasi. Masalah abrasi pada dasarnya dapat terjadi di setiap tempat dan pada setiap saat tanpa atau dapat diperkirakan sebelumnya. Diperlukan adanya tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Tindakan secara umum terdiri dari 3 tahapan, yaitu pertama, tahap sebelum terjadi masalah berupa tindakan preventif, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Kedua, tahap saat terjadi masalah berupa tindakan pergerangan, pengerahan unsur pertolongan dan bantuan kepada penduduk yang terkena masalah. Ketiga, tahap setelah terjadi masalah berupa tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Siklus penanggulangan masalah. Rekonstruksi, mitigasi, pencegahan, kesikapan masalah, tanggap darurat, rehabilitasi, dan kembali lagi ke rekonstruksi. Terdapat pada gambar 4 siklus penanggulangan masalah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Wania Damar Sukma, NPM 97. Saya meneruskan presentasi dari teman saya.
Penanggulangan abrasi. Abrasi di wilayah pesisir Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius untuk ditanggulangi. Penanggulangan dapat berupa penanggulangan struktural dan non-struktural. Penanggulangan struktural adalah satu penanggulangan abrasi secara vegetatif, yaitu dengan cara penanaman pohon, melindungi pantai seperti mangrove, waru, dan jenis pandan-pandanan. 2. Penanggulangan abrasi secara fisik, yaitu dengan cara membangun struktur bangunan, pengendali abrasi, penahan atau pemecah gelombang laut, pengarah aliran. Penanggulangan non-struktural, yaitu 1. Membuat atau memberdayakan peraturan daerah tentang garis sepadan pantai. Yang kedua, memberikan penyuluhan serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, khususnya penduduk yang tinggal di wilayah pesisir mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, tindakan rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kesimpulannya, Kabupaten Indramayu merupakan wilayah yang mempunyai garis pantai terpanjang di Provinsi Jawa Barat, bagian utara, dengan panjang lebih kurang 115,5 km. Di sepanjang garis pantai ini terkonsentrasi banyak aktivitas ekonomi, baik yang berskala kecil maupun besar. Aktivitas berskala besar diantaranya adalah kilang minyak Balongan serta pergerakan lalu lintas antara Jakarta sampai Surabaya. 2. Adanya berbagai macam aktivitas penduduk dan kegiatan usaha ekonomi, serta masih kurangnya mencapai 1.961,25 HA. Untuk menghindari agar kerusakan lingkungan yang diakibatkan abrasi tidak menjadi besar atau parah, diperlukan kajian yang mendalam sehingga dapat ditemukan upaya penanggulangannya, apakah dengan cara teknis atau pembuatan bangunan penahan atau pengarah gelombang atau dengan cara lainnya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf.